Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Anak-anakku, kali ini kita akan mempelajari tentang virus ya. Baiklah, Ibu akan sharekan dulu materinya. Nah, inilah materi kita yaitu tentang virus ya bersama Ibu Dr. Randa Rika Rahmayanti MPD, Guru Biologi SMA Negeri 3 Cimahi. Anak-anakku, inilah kompetensi dasarnya yaitu ada pada 3.4 menganalisis struktur, replikasi, dan peran virus dalam kehidupan. Jadi ada 3 kategori yang akan kita pelajari ya. Yang pertama itu menganalisis struktur dulu, yaitu yang pada saat sekarang kita bahas ya. Nanti berikutnya yang replikasi dan peran virus dalam kehidupan itu nanti akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Nah, setelah mempelajari kompetensi dasar ini, ada indikator pencapaian kompetensinya. Di sini tadi yang pertama itu tentang struktur virusnya ya. Jadi kalian harus bisa menjelaskan struktur tubuh virus, begitu ya, kemudian manfaat dari struktur tubuh virus dan menganalisis struktur virus tersebut seperti apa ya. Nah, inilah materinya ya. Kita lihat di sini yang pertama ilmu tentang virus disebut juga virologi ya. Virus berasal dari bahasa Latin yaitu virion yang berarti racun ya. Nah, kemudian tadi dikatakan ilmunya disebut virologi. Jadi ini asal katanya dari virion dan logi itu dari logos ya, ilmu yang mempelajari tentang racun atau tentang virus begitu ya. Nah, kita lihat, virus adalah organisme aselular. A itu kan tidak ya, sel itu sel, berarti bukan sel. Jadi virus ini kenapa disebut bukan sel? Karena tidak mempunyai membran plasma. Jadi selaput pada plasma. Plasma itu kan cairan ya, yang di dalamnya ya, biasanya itu kalau sel itu harus ada sitoplasma kalau sel hidup itu. Nah, virus itu tidak memiliki sitoplasma atau cairan di dalam selnya dan juga tidak memiliki organel sel yang disebut ribosom yang untuk memproduksi atau membuat protein begitu ya. Nah, karena tidak memiliki membran plasma, sitoplasma dan ribosom, maka virus disebut sebagai organisme aselular begitu ya atau bukan sel ya. Nah, sekarang kita lihat karakteristik dari virus ya. Menurut Broom pada tahun 1994, virus berukuran sangat kecil, bahkan lebih kecil daripada bakteri. Ukuran virus hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop elektron ya untuk melihat yang sangat kecil sekali. Kalau bakteri masih bisa dilihat menggunakan mikroskop biasa begitu ya. Kalau virus tidak. Jadi harus menggunakan mikroskop elektron karena ukurannya berkisar antara 20 nanometer sampai 300 nanometer. 1 nanometer itu 1 kali 10 pangkat min 9 meter. Jadi kalau 1 meter itu dibagi 10 pangkat 9 itu 1 miliar ya. Jadi 1 nanometer itu 1 meter dibagi semiliar. Kebayangkan kecilnya luar biasa, sangat kecil sekali begitu ya. Nah, kemudian virus dapat dikristalkan. Jadi dapat digumpalkan seperti ini, seperti apa? Seperti gula putih itu kristal itu seperti itu ya. Kalau organisme yang lain kalau dikristalkan, diselaputi terus menerus mengkristal itu tidak bisa hidup. Nah, kalau virus ini masih bisa tetap hidup ya. Tetapi apabila berada pada sel dan jaringan hidup, mampu mengadakan replikasi atau penggandaan. Jadi di sini ada ciri dari benda mati, yaitu dapat dikristalkan, ya. Kemudian ukurannya sangat kecil dan dia itu sangat kecil dan tidak dikatakan sebagai sel tadi ya, sehingga disebut organisme aselular, maka disebut benda mati. Tapi dia itu mampu mengadakan replikasi, mengganda, memperbanyak diri, sehingga dia disebut sebagai benda hidup.
maka virus dapat disebut sebagai makhluk peralihan antara benda mati ke benda hidup. Jadi itu ya, kenapa disebut sebagai makhluk peralihan, karena memiliki ciri benda mati, juga memiliki ciri benda hidup. Nah, sekarang kita lihat struktur virusnya ya. Yang pertama ada yang disebut dengan pembungkus atau selubung atau yang disebut dengan kapsid yang tersusun oleh protein. Fungsi kapsid sendiri yaitu untuk melindungi materi inti yang berupa asam nukleat. Kemudian yang kedua yaitu bahan inti yang terdiri dari asam nukleat atau DNA ya, singkatan dari deoksiribonucleic acid, atau RNA saja, singkatan dari ribonucleic acid ya. Nah, asam nukleat sendiri berfungsi untuk mengendalikan aktivitas replikasi atau penggandaan. Jadi, virus ini memperbanyak diri dengan menggunakan materi genetik yang disebut dengan DNA atau RNA. Kemudian yang ketiga, beberapa virus memiliki bagian lain seperti selubung virus yang disebut envelope gitu ya, atau membran yang menyelubungi kapsid. Fungsinya untuk membantu infeksi sel inang atau menyerang sel inang dan membawa beberapa molekul enzim. Nah, nanti Ibu perlihatkan bagaimana gambar dari struktur virus ini ya. Nah, ini struktur tubuh virus gambarnya ya. Contohnya pada virus influenza seperti ini ya. Di sini ada protein, kemudian tadi materi genetiknya, pembawa sifat keturunannya yaitu RNA saja. Di sini misalnya ya. Nah, ini ada kapsid ya, selubung pada bagian virus dan di luarnya ada envelope yang melindungi kapsid itu ya, atau sampul disebutnya, yang berfungsi untuk menginfeksi sel inang yang akan ditumpanginya, begitu ya. Kemudian ini ada bentuk yang seperti ini ya, yang disebut dengan seperti huruf T begitu ya, yaitu bakteriofag. Fag itu memakan, bakteri itu bakteri. Jadi virus ada yang memakan atau menyerang bakteri ya, contohnya seperti ini bentuknya. Nah, ini kapsidnya, selubungnya yang di luar itu ya, yang melindungi dari DNA yang pembawa sifat keturunan itu ya untuk replikasi. Kemudian ada lehernya, ada selubung ekor, ada papan dasar dan serabut ekor untuk bergerak. Nah, ini bentuk yang lain ya, ada yang berbentuk seperti helix. Helix itu terpilin, melingkar gitu. Jadi putar, melingkar gitu ya. Terputar begitu ya, seperti ini. Dan ada yang berbentuk polihedral. Jadi banyak sisi nih, poli itu banyak ya. Nah, ini ada yang memiliki spike atau corona itu ya, mahkota gitu ya, duri gitu ya untuk menyerang sel inangnya. Nah, ini yang lagi ramai sekarang dibicarakan karena menimbulkan pandemi di muka bumi ini ya, yaitu dari virus COVID-19 ya, coronavirus disease yang ditemukan awalnya tahun 2019. Bentuknya bervariasi ya, ada varian alfa seperti ini, beta, kemudian gamma, dan sekarang varian delta yang infeksinya itu menyerang terhadap makhluk hidupnya itu lebih cepat lagi gitu ya, sehingga sekarang itu booming, meledak begitu ya, sangat cepat sekali penyebarannya gitu ya. Nah, kenapa ya banyak varian baru bermunculan sekarang? Kalian pelajari, searching ya, kenapa bisa muncul seperti itu. Nah, ini tentu saja kaitannya dengan penyesuaian atau adaptasi dari virus tersebut ya. Nanti kita bahas ya dalam diskusi kita ya. Nah, itulah materi tentang struktur virus ya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami, nanti bisa ditanyakan bila mana ada yang kurang jelas ya. Terima kasih atas perhatiannya.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.